Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Uh, Today, uh, we will talk about improving the students' mastery of vocabulary through Hangman games. Background of the study: learning English is very important because English has become an international language. Jadi belajar bahasa Inggris itu sangatlah penting. Karena kenapa? Karena bahasa Inggris itu sudah menjadi sebuah bahasa yang digunakan di semua negara, bahasa internasional seperti itu, which is used by most communities in the world. Jadi bahasa Inggris itu digunakan dalam sudah digunakan di dunia, dalam komunikasi dunia seperti itu. Many countries use English as their second language. Jadi banyak negara itu menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, seperti itu. In spite of the difficulties in study English, it is worthwhile to study the language because it plays a very important role in almost all fields of life, such as communication, commerce, economy, politics, education, science, technology, and so on. Nah, terlepas dari kesulitan dalam mempelajari bahasa Inggris, ada baiknya mempelajari bahasa. Karena kenapa? Karena memainkan peran yang sangat penting di hampir semua bidang, baik itu dalam komunikasi, baik itu dalam perdagangan, ekonomi, politik, pendidikan, bahkan dalam sebuah teknologi. Research problem: the student cannot master English well because there are lack of vocabulary. Jadi banyak siswa itu kesulitan atau tidak bisa menjadi atau menggunakan bahasa Inggris dengan baik. Karena kenapa? Karena mereka itu kekurangan dalam sebuah kosakata, the lack of motivation, dan juga kurangnya sebuah motivasi. Games are one effective and interesting technique that can motivate and challenge the student interest to improving the student communicative competence. Nah, permainan atau sebuah game itu merupakan salah satu teknik yang efektif dan menarik yang dapat menjadi motivasi dan menantang minat siswa untuk meningkatkan kompetensi komunikasi siswa, seperti itu. Reason for choosing the topic: there are several reasons for choosing the topic there. Nah, ada beberapa alasan pemilihan topik. Pertama yaitu teaching vocabulary through games is effective technique. Karena kenapa? Karena mengajar kosakata melalui permainan adalah teknik yang efektif. Menurut saya itu teknik yang efektif. Kemudian yang kedua, using games bring so many advantage for student and teacher. Nah, menggunakan game membawa begitu banyak keuntungan, baik itu bagi siswa maupun bagi guru sendiri, seperti itu. Dan yang terakhir, the researcher interested using games when teaching in the classroom. Nah, peneliti tertarik menggunakan game saat mengajar di kelas. Purpose of the study: the study is done under the following purpose. Nah, tujuan dari studi ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. To find out whether the using Hangman games can improve the student mastery of vocabulary. Jadi untuk mengetahui, tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan permainan atau Hangman game ini itu dapat meningkatkan penguasaan kota siswa ataupun tidak, seperti itu. Nah, basic assumption. Games activities can increase the students' mastering of vocabulary.
kegiatan permainan ini dapat meningkatkan sebuah kosakata siswa. Jadi dengan menggunakan game ini siswa akan dapat menguasai banyak dari vocabulary. Kemudian, if the teacher is using hangman games in the classroom, the student mastery of vocabulary will be automatically increased. Nah, jika guru itu menggunakan permainan hangman games ini di dalam kelas, maka penguasaan kosakata siswa akan meningkat secara otomatis, seperti itu. Kemudian, mastery of vocabulary is very important because without mastery of vocabulary, student cannot increase their English competence in listening, speaking, writing, and reading. Nah, penguasaan kata itu sangat penting. Karena kenapa? Karena tanpa penguasaan kosakata, siswa itu tidak dapat meningkatkan kompetensi bahasa Inggrisnya. Mereka itu tidak dapat mengerti atau dapat mendengarkan pada saat orang berbicara bahasa Inggris ataupun mentranslate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia and another, seperti itu. Signification of the study. Nah, this study is expected to get the result that will be useful for readers in terms of. Nah, jadi penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan yang bermanfaat bagi pembaca dalam hal as an input data for the English teachers about the using games in the classroom and the importance of vocabulary in teaching English. Yang pertama itu sebagai data masukan bagi guru bahasa Inggris tentang penggunaan game di kelas dan pentingnya kosakata dalam mempelajari sebuah bahasa Inggris. Nah, yang kedua yaitu to motivate student to increase their vocabulary. Nah, untuk memberikan sebuah motivasi kepada siswa untuk meningkatkan kosakata bahasa Inggris mereka. Dan yang ketiga yaitu it is hoped that this study will contribute or would be of any value to other students in conducting further research of the similar topic. Nah, yang ketiga itu diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi atau nilai bagi mahasiswa lain dalam melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama. Yang terakhir yaitu directly the writer's knowledge can be developed by investigating the topic. Nah, secara langsung pengetahuan penulis dapat dikembangkan dengan menyelidiki topik. Scope delimitation of the study. Nah, pembatasan lingkup study di sini. This study is delimited of the use of hangman games in improving the students' mastery of vocabulary in the second grade of student at MTS Nahdlatul Tulab. Clearly, the writer will only discuss the role of game and helping students learn vocabulary. Nah, penelitian ini membatasi penggunaan permainan hangman game dalam meningkatkan penguasaan kata-kata siswa kelas 2 MTS Nahdlatul Tulab. Nah, penulis hanya akan membahas peran permainan dalam membantu siswa belajar kosakata, seperti itu. Theoretical framework. Nah, ini sudah masuk bab 2. Bab 2 di sini ada theoretical framework. English as a foreign language. As a global language, English becomes a main foreign language that most spoken widely by people who come from different countries and different mother tongues.
Nah, jadi bahasa Inggris itu adalah sebuah bahasa asing, yang mana bahasa Inggris ini adalah sebagai bahasa global, menjadi bahasa asing utama yang paling banyak digunakan oleh orang-orang yang berasal dari berbagai negara dan bahasa ibu yang berbeda, seperti itu. Kemudian di sini ada teknologi integration in language learning. In the field of education, technology is very beneficial for use as an educational tool, especially in learning technology such as computers or mobile phones, and can be used as a tool to convey information or ideas content in the learning material delivered to students. Nah, jadi dalam integrasi teknologi sangat bermanfaat untuk digunakan sebagai sarana pendidikan. Jadi bahasa Inggris itu sangat bermanfaat untuk digunakan sebagai sarana pendidikan, khususnya dalam pembelajaran teknologi, seperti contoh pelajaran komputer atau handphone. Itu dapat digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi atau ide yang terkandung dalam materi pembelajaran yang disampaikan kepada siswa, seperti itu. The use of games in language learning. Teaching language is a difficult thing. One of the best things to do in the world is written composition. Nah, penggunaan game di sini dalam pelajaran bahasa Inggris itu mengajarkan bahasa. Jadi game Hangman di sini itu mengajarkan sebuah bahasa yang sulit. Salah satu hal terbaik untuk dilakukan di dunia adalah menulis komposisi. Nah, seperti itu. A word is required at every moment and must be maintained over a long period of time. There are many advantages of using games to help students to improving student wisdom and improving student interest in learning. Nah, ada banyak keuntungan dalam menggunakan permainan. Jadi dalam menggunakan game. Pertama itu untuk membantu siswa dalam menghilangkan kebosanan siswa. Jadi pada saat siswa belajar itu tidak bosan dalam penggunaan game ini, dan meningkatkan minat belajar siswa, sehingga siswa itu jadi minat untuk mempelajari bahasa Inggris melalui game ini. Dan juga membuat siswa merasa senang dan nyaman, sehingga dengan adanya game ini siswa tidak lagi bosan, tidak lagi malas untuk mempelajari sebuah bahasa Inggris. The use of Hangman game in language learning. Hangman game is one of the racing games. In this game, players will think of a word or phrase to guess by guessing letters. Nah, penggunaan game Hangman di sini, permainan ini merupakan salah satu permainan tebak-tebakan. Nah, dalam penelitian ini pemain akan memikirkan kata atau frasa untuk ditebak dengan menebak sebuah huruf. Seperti itu permainannya. The procedures of Hangman games also can be played by. Nah, yang pertama itu download the application of Hangman game from the Play Store. Jadi kalian bisa mendownloadnya game ini di Play Store Android Anda. Kemudian open the application, then choose the categories and the difficulty of the game. Yang pertama itu buka, kemudian pilih kategori. Kemudian after that klik start game. Kemudian setelah itu klik start game to begin the game. In this game the player guess a letter.
If the player guesses correctly, automatically the letter will reveal. If the player guessing wrong, it will describe the element of hangman card. Jadi yang pertama itu di-download dalam di Play Store Android kalian, kemudian open aplikasi ini, dan setelah masuk ke dalam aplikasi tersebut kalian tekan start game atau klik start game. Conceptual framework. Vocabulary is one element that is very important in learning language. This is because a person's ability in a language is closely related to vocabulary. Nah, kerangka konseptual. Jadi kosakata merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa Inggris. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa kosakata itu sangat penting dalam mempelajari bahasa Inggris. Tanpa kosakata kita tidak akan bisa mempelajari bahasa Inggris, baik speaking ataupun writing dan lain-lain, seperti itu. This is because a person's ability in a language is closely related to vocabulary. Nah, hal ini dikarenakan kemampuan seseorang dalam berbahasa Inggris sangat erat kaitannya dengan kosakata. Jadi dalam belajar bahasa itu hal yang paling penting itu mempelajari tentang vocabulary, menguasai vocabulary, kosakata. Nah, di sini ada research design. In this research, the writer would like to collect, process, analyze the data to get conclusion of the research. Nah, dalam desain penelitian ini penulis ingin mengumpulkan, yang pertama itu proses, kemudian menganalisis data untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian. This research is called quantitative research because it will use numbers of statistics. Nah, penelitian ini tuh disebut dengan penelitian kuantitatif. Kenapa? Karena akan menggunakan angka atau statistik, seperti itu. So there are two tests. Jadi di sini ada dua tes. Tes yang pertama itu the pre-test. Yang pertama itu adalah pre-test, dan yang kedua itu adalah post-test. Population and sample. Population is the area in which you are trying to get information from. Nah, sampel adalah bagian dari populasi Anda yang sebenarnya akan Anda survei, seperti itu. Kemudian sample is section of your population that you are actually going to survey. Nah, sampel itu adalah bagian dari populasi Anda yang sebenarnya akan Anda survei. Itu yang sampel. MC Milan and Shoemaker say that sample is a group of subject selected from the population. Nah, jadi MC Milan and Shoemaker itu mengatakan bahwa sampel adalah kelompok subjek yang dipilih dari populasi. Nah, sedangkan dalam the sample of this research is the second grade student at MTS Nahdlatul Tulab. Nah, sampel penelitian ini adalah siswa kelas 2 MTS Nahdlatul Tulab. Nah, mereka terdiri dari 21 siswa. Jadi dalam penelitian ini yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas 2 MTS Nahdlatul Tulab, yang mereka itu terdiri dari 21 siswa. Kemudian data collection.
The writer give the student the pretest and post-test used to test the two group of student. Jadi penulis itu memberikan pretest dan post-test yang digunakan untuk menguji kedua kelompok siswa tersebut. Pretest dan post-test sama baik untuk bentuk maupun isinya, tetapi waktu dan tentunya itu berbeda. Kemudian instrumen. Instrument. The data will be collated through a test. The test will be in form of written test. They are objective and essay test. They are pretest and post-test. The test is arranged according to the material given. Kemudian data analysis. Nah, data analysis. In analyzing the obtained data, the writer will use mean score formula. Jadi dalam menganalisis data yang diperoleh itu, penulis akan menggunakan rumus mean score formula seperti itu. Okay, thank you for your nice attention. See you next time. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.